Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Sandra Afrianti di channel YouTube kesayangan Anda di komunitas trading Trade Indo. Nah, di video kali ini aku ingin meneruskan atau membahas yang masih nyambung sama pembahasan minggu kemarin, di Jumat kemarin tepatnya gitu ya. Kalau misalnya Jumat kemarin, di video sebelumnya aku ini menjelaskan tentang tipe-tipe platform trading gitu ya, dan apa aja sih platform trading yang digunakan oleh para trader gitu ya. Nah, salah satunya ada platform trading yang berbasis web, ada yang berbasis software, ada juga yang berbasis aplikasi mobile. Nah, di sini aku mau mau bikin tutorial atau misalnya mau memandu teman-teman untuk menggunakan platform trading yang mencakup dari tiga tipe dari platform trading tersebut, yaitu di MetaTrader 4 atau MT4 gitu ya, yang banyak banget atau yang udah umum digunakan oleh para trader di dunia gitu ya. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja kita mulai tutorialnya, oke? Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau memandu teman-teman semuanya. Jadi sebelum digunakan, metode ini harus di-download terlebih dahulu karena ini termasuk platform trading yang berbasis web, berbasis software, dan juga berbasis aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman bagusnya download dulu di PC teman-teman seperti aku ini. Teman-teman bisa langsung Google ke Chrome atau ke Mozilla Firefox, teman-teman bebas pakai apa aja, yang penting bisa download. Di sini teman-teman searching www.metatrade4.com gitu ya, nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Ini, nah ini ada MetaTrader 5 dan ada MetaTrader 4. Bedanya apa sudah aku jelaskan di video sebelumnya, jadi boleh langsung ditonton aja. Nah, di sini tinggal diklik download for free gitu ya, nanti diklik aja. Berhubung aku udah punya, jadi aku nggak akan klik gitu ya. Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang belum punya, boleh langsung diklik aja gitu ya. Cus, ini punyaku. Oke, karena berhubung aku udah punya MT4, aku ini download dari website brokerku. Maksudnya broker yang aku gunakan. Jadi tapi sama aja, meskipun beda logonya, tapi ini MT4 ya. Nih. Oke, aku mau ngajarin atau mau memandu teman-teman semuanya cara menggunakan MT4 dari awal banget ya. Jadi pertama, saat teman-teman login atau misalnya saat teman-teman sudah download dan sudah dipasang MT4-nya, aplikasinya ke PC teman-teman, saat teman-teman buka, tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, mungkin lebih tepatnya kita akan mulai untuk belajar login dulu gitu ya. Di sini aku mau gunain akun demo. Oke. Di sini kita open an account. Di sini teman-teman harus cari servernya ya, cari servernya. Di sini bisa klik plus mau cari server broker apa atau mau menggunakan MetaTrader pun boleh gitu ya. Di sini bisa cari MetaTrader misalnya gitu ya. Nih, sorry. Kalau aku ini kan udah pakai Trade Socio Sai gitu ya. Coba. Bolehlah nanti teman-teman searching. Di sini aku boleh coba juga nih teman-teman pakai Trade Socio Sai. Kita coba pakai akun demo ya. Nih, next. Nah, di sini kita klik new demo account. New demo account ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, sudah terdaftar di broker gitu ya, nomor akun dan passwordnya teman-teman diklik di exiting trade account ini. Nanti di login, nomor akunnya berapa dan passwordnya berapa. Nah, kalau misalnya mau bikin demo account, tinggal klik ini, dan mau bikin yang real account juga boleh di sini. Nah, berhubung ini kita belajar dulu, jadi kita gunakan akun yang belajar juga gitu ya, untuk belajar juga ya udah, yaitu demo account. Oke, next. Nah, di sini
bisa dipilih ya, namanya mau siapa, misalnya demo 1 deh gitu, demo 1. Nah, di sini nanti dicantumkan email, nomor telepon. Di sini juga aku pakainya forex gitu ya, yang all ada. Di sini mau coba untuk balance berapa? Di sini ada $3.000. Ini dalam USD ya. Nih, kita coba 5.000. Ini adalah leverage. Untuk leverage itu apa? Nanti kita jelaskan. Boleh untuk saat ini pilih 1:100. Diklik I agree to describe to your newsletter. Next. Nah, nanti keluar seperti ini. Ada passwordnya. Ini untuk password trading dan ini untuk password investor. Gitu ya. Kalau password trading itu teman-teman bisa akses aktivitas akunnya, aktivitas tradingnya langsung gitu ya di akun teman-teman. Kalau misalnya untuk password investor, ini hanya read only password gitu ya, buat teman-teman yang mau pantau aja. Misalnya aku punya punya akun real yang memang performanya bagus, dan ada beberapa teman-teman yang mau follow kegiatan atau aktivitas dari akun aku. Nah, caranya gimana biar teman-teman yang nggak intervensi di akun aku, yaitu aku kasih ke password investor gitu ya. Jadi ini boleh dikasih ke teman-teman yang mau pantau akun dari kita sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya meskipun di share password investor ini, tapi pemantau kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuman bisa lihat doang perkembangan atau aktivitas di account MT4 kita gitu ya. Oke, finish. Ini jangan lupa diingat. Kalau udah finish, nah sudah langsung login. Ini berisik ya, aku pakai EA jadi berisik, sorry. Nah ini tampilan untuk account baru ya. Kalau misalnya ini chartnya ini punya aku, jadi tampilannya mungkin akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa tools yang teman-teman harus pelajari. Mungkin teman-teman minimal harus tahu lah ini gunanya apa gitu ya. Nah, teman-teman seperti biasa di sini ada di toolsnya, di sini ada file ya. Di sini untuk nambahin indikator, untuk buka akun baru, untuk profile teman-teman dan lain sebagainya. Ini bisa di file. Nah, di sini juga ada language, di sini ada toolbar. Toolbarnya seperti biasa untuk menampilkan tools-tools yang ada di sini gitu ya. Di sini ada insert. Kalau insert itu untuk indikator, ini banyak banget ya indikatornya yang ada di MT4, dan sebelumnya juga aku udah jelasin kalau di MT4 ini adalah salah satu platform trading yang lumayan lengkap, makanya digemari banget gitu ya, banyak banget trader di dunia yang pakai MT4 ya di sini tuh. Nah, berikut aku pun adalah salah satu orang yang trade-nya menggunakan menggunakan indikator bawaan dari MT4 gitu ya. Aku pakai linear regression adanya di channel gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ulik-ulik sendiri. Nah, dan ini ada chart. Di sini chartnya ini candlestick. Nah, di sini ada grid itu untuk apa? Grid itu untuk pembatas ya. Nah, di sini kalau aku CTRL G, CTRL Y. Kalau untuk Y ini untuk separator gitu ya. Kalau separator itu apa? Separator itu pembatas hari. Ini adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, dan seterusnya sesuai tanggalnya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nih. Kalau ini kan sudah ada di sini ya. Jadi chart ini sudah ada di toolbar gitu. Jadi semuanya sudah bisa dilihat langsung. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini untuk tools-toolsnya teman-teman bisa dicek sendiri ya. Ini misalnya ini di unclick, yang hilang apa gitu ya. Nah, gitu. Misalnya ini diklik, yang hilang apa gitu ya. Nah, ini untuk berarti yang ini untuk simbol dan juga untuk pair gitu ya. Nah, ini tools yang pertama, teman-teman nanti diklik-klik sendiri. Kalau misalnya mau munculkan ini di mana, tampilnya di chart ya. Jadi ini juga bisa dihilangkan nih di sini. Tinggal diklik-klik aja chartnya gitu. Oke.
Next di sini ada, nah biasanya kalau open MT4 pertama kali itu akan seperti ini tampilannya ya. Ini adalah bar, cuman karena kita adalah penganut penjaga lilin, jadi kita pakainya candle gitu ya. Di sini juga bisa kayak gini, cuman kalau kayak gini kan kita juga nggak kelihatan gitu ya, kayak pergerakan open dan close marketnya itu per time frame-nya berapa gitu. Jadi udah paling ideal menggunakan candle. Jadi semua trader pakai candle gitu ya. Nah, ini untuk zoom in dan zoom out gitu ya. Nah, ini untuk di minimize dan maximize gitu ya. Oke. Di sini untuk scroll the chart to the end and take incoming. Nah, nih kalau kayak gini balik lagi ke depan gitu ya. Kalau misalnya nggak mau balik lagi, kalau misalnya mau udah scroll sampai ke belakang ternyata jauh, kita tinggal klik aja yang plus ini ya. Nih, nah kalau misalnya mau di scroll biar nggak keganggu, kita nggak usah diklik dua-duanya. Nah kayak gitu ya. Ini ada period itu apa, time frame lah ya, time frame ini nih. Nah seperti itu ya. Di sini ada save template. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya mark gitu ya di dalam chart, nanti teman-teman bisa di save template-nya di sini. Gitu. Next ke tools berikutnya, di sini ada untuk horizontal line, vertical line gitu ya. Di sini juga ada beberapa tools. Di sini kalau misalnya teman-teman mau bikin teks, di sini bisa, misalnya mau di sini labelnya berapa, bikin apa, misalnya ya. Label 1 warnanya mau kuning misalnya gitu ya. Oke, itu label keluar gitu ya. Oke, gitu. Begitupun draw text yang lainnya. Nah, di sini ada M1, M5, M15. Ini apa? Nah, ini namanya time frame. Time frame, aku belum jelasin tentang time frame, nanti kita jelasin di video selanjutnya ya. Untuk time frame ini adalah umur dari sebuah candle. Misalnya kita klik M1. M1 itu berarti menit pertama. 1 menit gitu ya. Nah, jadi setiap candle ini umurnya adalah 1 menit. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita klik yang M5 berarti per satu candle ini umurnya 5 menit. Jadi kalau misalnya ini setiap 5 menit akan berganti terus candlenya gitu ya. Nih. Jadi ini dari sini segini 5 menit keluarnya. Dari sini dari open sampai close itu 5 menit. Nah, begitupun M15, M30 ini berarti per setengah jam. Ini H1 per 1 jam, H4 per 4 jam, D1 itu per 1 hari, W1 itu per 1 minggu, dan monthly ini per bulan gitu ya. Jadi dan seterusnya. Kalau aku pribadi tradingnya karena punya sistem trading sudah tahu gitu ya, mau trading di pair mana bagusnya dan pair mana cocoknya untuk sistem trading, aku memilih di M30. Kenapa? Alasannya nanti kita jelaskan, oke? Di video yang akan datang. Karena banyak banget nih pembahasannya. Emang kalau misalnya MT4 ini meskipun terlihatnya simpel, mungkin nggak begitu simpel bagi orang pemula gitu ya, karena apaan nih banyak banget gitu yang harus dipelajari. Cuman teman-teman tidak usah khawatir karena tidak serumit yang dibayangkan juga gitu. Nah, itu untuk time frame. Jadi nanti untuk komponen per komponennya akan aku jelaskan di video selanjutnya gitu ya, karena ini banyak banget nih partnya, lumayan ya. Nah, ini ada simbol ini yang USD CHF, GBP USD, Euro USD, USD GPY gitu ya, USD CAD. Ini adalah pair itu apa? Pair pasangan mata uang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli atau misalnya mau menjual sesuatu, teman-teman harus tahu mau menjual atau membeli di pair apa, dan kita mau trading di pair apa juga harus tahu gitu ya. Di sini ada bid and ask, ini ada harga jual dan belinya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat juga selisihnya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih banyak tinggal klik kanan lalu di show all gitu ya. Gitu. Nah, ini juga teman-teman harus tahu di sini untuk indikator ya. Di sini boleh nanti bisa langsung dipasang tuh. Banyak banget kan indikator yang ada di MT4. Nih.
Tapi aku pribadi pakainya chart yang linear regression gitu ya. Gitu. Nah, teman kalau misalnya entry, teman-teman, nih kita coba entry ya. Di sini kita udah pengenalan tentang tools-toolsnya di sini ya, pengenalan tools-toolsnya. Nah, saat teman-teman nanti open MT4, keluarnya akan seperti ini. Nah, gimana sih cara tradingnya gitu ya? Gimana sih cara eksekusi atau mau entry-nya gitu. Kalau misalnya nanti aku kasih signal misalnya gitu ya, teman-teman follow Telegram aku, terus aku kasih signal gimana cara entry-nya Mbak gitu misalnya. Nanti teman-teman tinggal klik aja yang ini biar masuk ke chart terbaru gitu ya. Nih, hari ini 16 Februari misalnya gitu. Nah, teman-teman tinggal klik aja segitiga kecil ini, atau misalnya teman-teman nanti dipilih dulu, siapa tahu nanti cari aja pairnya. Aku nanti misalnya teman-teman mau entry di pair GBP USD misalnya gitu ya, dimana nih tadi GBP USD, atau mau di Euro USD misalnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal klik chart Windows. Nah, kelihatan kan? Nah, ini adalah Windows baru gitu ya. Nih, teman-teman tinggal CTRL-G, CTRL-Y, kasih candle di sini, klik gitu ya. Di zoom in. Nanti signalnya apa? Tinggal diklik lotnya. Nah, ini adalah harga jual dan ini harga beli. Teman-teman tentukan mau jadi seller atau mau jadi buyer saat eksekusi. Jadi dipastikan atau misalnya diwajibkan harus punya strategi dan juga sistem trading, makanya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang baru belajar atau pemula, itu biasanya kan banyak banget sistem trading yang bisa teman-teman follow gitu ya, atau bisa teman-teman pilih gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah ada momen atau biasanya suka ada signal, teman-teman tinggal ikutin aja jadi seller atau jadi buyer. Nah, lotnya ini disesuaikan dengan balance masing-masing gitu ya. Tapi aku tidak bisa mematok gitu ya, harus berapa lot yang sesuai gitu ya. Karena kalau misalnya untuk lot itu kan tersambung pada money management gitu ya. Jadi tergantung pada risk and reward dari setiap tekniknya juga gitu ya, bagusnya berapa. Kalau misalnya saran aku bagi pemula itu bagusnya lot terkecil aja dulu. Kalau aku pribadi kan pakai broker luar gitu ya. Jadi 0,01 aja dulu yang mini gitu ya. Kalau misalnya udah expert boleh 1 lot gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin masih bingung apa sih pips, apa sih lot gitu ya. Nah, ini nanti aku jelaskan untuk lengkapnya di video selanjutnya gitu ya, tentang basic trading. Nah, kalau misalnya untuk saat ini gambarannya lot ini adalah parameter atau ukuran setiap transaksi gitu ya. Jadi mau berapa yang teman-teman transaksikan dari balance teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kan disesuaikan dengan balance-nya masing-masing. Biasanya per satu lot itu adalah $100 biasanya gitu ya. Dan itu pun kebijakan dari brokernya gitu ya. Nah, aku mau coba 0,1 aja deh gitu ya. Hanya 0,10%-nya gitu misalnya gitu ya. Kayak aku mau jadi seller di sini. Kita klik sell. Biar langsung one click dan langsung eksekusi dan entry, kita klik aja I accept these terms and condition. Klik ya. Menjadi seller, klik. Nah, nanti langsung entry di sini. Kita zoom. Ini langsung entry. Gimana cara pasang TP atau SL-nya? Kita lihatnya di mana? Kita lihatnya di sini ya. Kalau teman-teman bingung, lihatnya di sini trade. Nah, transaksi teman-teman bakal kelihatan di sini. Nih, teman-teman sell dengan lot berapa, di pair apa, di harga berapa, mau pasang SL-nya berapa, gitu ya. Di sini untuk take profit-nya, di sini untuk stop loss-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau cepet, boleh drag aja. Nih, mau 30 pips, kasih TP 30 pips. Selesai. SL-nya mau 50 pips, 70 pips, boleh. Ini kasih 50 pips ya. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, ini TP, ini SL gitu ya. Jadi, udah kalau misalnya udah entry, udah punya sistem trading, udah enak, udah bisa entry sendiri kayak gini, tinggal tunggu aja. Mau ini bakal profit atau bakal kena SL gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Mudah kan gimana cara entry di MT4? Ini mudah banget. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat
hasil transaksinya teman-teman selama trading, teman-teman bisa cek di account history gitu ya. Nih teman-teman, karena aku baru bikin akun demonya, jadi ini baru ada history deposit gitu ya di sini $5.000. Nah, nanti kalau misalnya si transaksi ini profit, nih coba kita close ya. Profit nih, close. Nih, di sini masuk ke sini account history dapat $0,50 gitu ya. Dan begitu seterusnya. Nah, itu cara entry bagi MT4 gitu ya. Dan beberapa pengenalan basic untuk tools-tools MT4 juga. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang mau tahu selanjutnya akan ada materi-materi basic apa mengenai MetaTrader dan juga tentang forex ini, akan aku jelaskan di video minggu depan. Jadi bagi teman-teman semuanya, boleh follow terus YouTube channel ini, dan boleh juga follow ke sosial media aku, Sandra Afrianti, di IG, ya di Instagram, di TikTok, Facebook, YouTube juga punya. Terus Telegram kan ada channelnya di Tradindo Official. Ya teman-teman boleh banget follow gitu ya. Nanti untuk update info selanjutnya aku bakal share di sosial media aku. Gitu teman-teman semuanya. Nah, segitu dulu untuk video basic kali ini mengenai cara untuk entry di MT4 bagi pemula. Teman-teman semuanya, kalau misalnya mau lihat atau misalnya mau tahu materi-materi basic selanjutnya yang akan aku jelaskan, boleh nanti kita ketemu di video YouTube-nya minggu depan. Jadi untuk video kali ini aku cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton tanpa di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow semua sosial media aku, Sandra Afrianti. Oke, see you on next video.